Oke, kali ini kita akan bongkar rahasia di balik proses belajar yang gak cuma efektif, tapi juga menyenangkan. Yup, kita akan bedah 7 kunci yang bisa mengubah cara kamu belajar selamanya. Pernah nggak sih, kamu ngerasa udah belajar berjam-jam, bolak-balik baca catatan, tapi begitu bukunya ditutup, rasanya semua informasinya nguap gitu aja? Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada si pembelajar frustrasi, yang mungkin kita semua pernah ada di posisi ini. Waktunya habis, tenaganya terkuras, hasilnya gitu-gitu aja. Nah, di sisi lain, ada si pembelajar bahagia yang kelihatannya kayak punya kekuatan super. Belajarnya efisien, semangat terus, dan malah nikmatin prosesnya. Apa sih rahasia mereka? Dan jawabannya, ternyata bukan soal belajar lebih keras, tapi belajar lebih cerdas. Ini tuh soal menemukan cara yang lebih efektif untuk sampai ke tujuan. Rahasianya adalah mengubah cara kita belajar, bukan cuma nambah jam belajarnya. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama ini adalah fondasinya. Sebelum ngomongin soal teknik atau metode, kita harus beresin dulu apa yang ada di dalam kepala kita. Ada 4 kunci nih untuk membangun pola pikir pembelajar yang kuat. Kunci yang pertama itu namanya motivasi intrinsik. Gampangnya, ini tuh api yang nyala dari dalam diri kita sendiri. Rasa penasaran yang tulus, pengen tahu sesuatu, bukan karena ngejar nilai bagus atau takut sama hukuman. Dan ini bukan cuma omong kosong motivasi loh. Riset membuktikan ketika dorongan belajar itu datang dari rasa penasaran yang asli, otak kita itu kerjanya jadi lebih oke, fokus kita lebih tajam, ingatan lebih kuat, dan yang paling penting, prosesnya jadi jauh lebih memuaskan. Terus, gimana cara nyalain api itu? Sebenarnya simpel banget, cuma butuh 2 langkah. Sebelum mulai belajar, coba berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, di luar urusan nilai atau ujian, kenapa ya gue beneran pengen ngerti soal ini? Jawaban yang jujur dari pertanyaan itu, itulah bahan bakar terbaikmu. Lanjut, kunci kedua, makna dan tujuan. Gini deh, belajar tanpa tujuan yang jelas itu ibarat berlayar di tengah laut tapi nggak bawa kompas. Kamu mungkin bergerak, tapi nggak tahu mau kemana. Bisa-bisa cuma muter-muter di situ aja. Nah, gimana cara nemuin kompasnya? Coba deh latihan simple ini. Ambil kertas, di satu sisi tulis materi yang mau kamu pelajari. Di sisi lain, tulis satu hal yang penting banget buat kamu. Bisa karir, keluarga, atau passionmu. Sekarang, coba tarik garis yang nyambungin keduanya. Pas kamu lihat koneksinya, belajar itu nggak lagi terasa kayak beban, tapi jadi satu langkah buat mencapai tujuan besarmu. Kunci ketiga ini soal jadi detektif buat diri sendiri, alias kesadaran diri. Pembelajar yang hebat itu bukan robot. Mereka tahu kapan mesin mereka lagi prima. Mereka sadar kapan waktu terbaik buat fokus, kapan harus istirahat, dan strategi mana yang paling cocok buat diri mereka. Dan ini nggak ribet kok. Cukup luangin waktu semenit aja buat check-in setelah selesai belajar. Tanya 3 hal simpel ini. Tadi apa yang lancar? Apa yang bikin mentok? Besok apa yang mau gue ubah? Refleksi singkat kayak gini kalau dilakuin rutin, pelan-pelan bakal bikin mesin belajar kamu makin efisien. Oke, kunci terakhir di bagian internal, ini adalah yang paling bisa mengubah segalanya. Pola pikir. Coba deh perhatiin bedanya. Di kiri, otaknya seolah terkurung sama keyakinan, aku nggak bisa. Di kanan, otaknya tumbuh karena ada satu kata kecil yang ajaib, belum. Mengubah aku nggak bisa jadi aku belum bisa, itu adalah langkah pertama buat membuka potensi tanpa batas. Intinya gini, dengan pola pikir bertumbuh, kegagalan itu bukan lagi tembok yang bikin kita berhenti. Justru, kegagalan itu jadi kayak peta yang ngasih tahu jalan. Setiap kesalahan adalah data berharga yang nunjukin apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ini dia cara kita membangun mental yang tahan banting. Oke, fondasi di dalam diri kita udah kuat nih. Sekarang, saatnya kita bangun kerangka di luarnya. Pola pikir yang hebat pun butuh sistem pendukung yang solid biar bisa awet dalam jangka panjang. Yuk, kita bahas 3 kunci berikutnya. Kunci kelima ini ngingetin kita kalau belajar itu bukan lari maraton sendirian. Kita ini kan makhluk sosial. Punya teman atau komunitas belajar itu bisa banget bikin perjalanannya jadi jauh lebih ringan dan seru. Gimana caranya? Gampang aja. Coba salah satu dari ini deh. Bikin kelompok belajar kecil, cari orang yang lebih pengalaman buat jadi mentor, atau sesimpel ceritain apa yang kamu pelajari ke teman. Ingat ya, cara paling ampuh buat benar-benar nguasain sesuatu itu, ya dengan nyoba ngejelasin ke orang lain. Kunci keenam, ini penting banget, keseimbangan hidup. Coba lihat deh, otak kita tuh kayak mesin. Kalau digeber terus tanpa istirahat, ya bakal overheat dan akhirnya rusak. Produktivitasnya malah turun.
Jadi istirahat itu bukan tanda menyerah, tapi bagian dari strategi untuk menang. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran hari yang seimbang itu kayak gimana. Coba perhatiin deh, porsi belajar itu justru bukan yang paling gede. Tidur, hobi, dan istirahat malah dapat porsi yang lebih besar. Pesannya jelas, biar bisa belajar optimal, kita harus hargain waktu di luar belajar sama pentingnya dengan waktu belajar itu sendiri. Kalau butuh aturan yang gampang diingat, coba deh aturan 90/15 ini. Fokus penuh belajar selama 90 menit, terus istirahat total selama 15 menit. Pas istirahat, beneran berhenti ya, lakuin hal lain. Ritme kayak gini bisa ngejaga otak kita tetap segar dan gak gampang capek. Nah, kita udah hampir di akhir nih. Sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini dan kita lihat kunci terakhir, kunci pamungkas yang nyatuin semuanya. Dan inilah kunci terakhir yang jadi lem buat semuanya, emosi positif. Ternyata, ngerasa senang pas belajar itu bukan hal sepele. Secara sains, emosi positif itu bikin otak kita lebih reseptif, kayak spons yang siap menyerap informasi baru. Terus gimana cara nimbulin emosi positif ini? Mulai dari yang kecil-kecil aja, coba deh rayain waktu kamu berhasil paham satu paragraf yang susah. Bikin tempat belajarmu jadi senyaman mungkin. Dan yang paling penting, coba ubah fokus dari, aduh harus selesai, jadi, wah seru juga ya nemu hal baru. Jadi ini dia 7 kuncinya secara lengkap, mulai dari api di dalam diri kita, kompas yang ngasih arah, cermin buat evaluasi, pola pikir yang tahan banting, komunitas yang mendukung, keseimbangan yang ngejaga kita tetap waras, dan diakhiri dengan rasa senang di setiap langkahnya. Ini semua bukan poin-poin terpisah loh, tapi sebuah ekosistem yang saling berhubungan. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana caranya belajar lebih baik, kita udah punya petanya. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah buat kamu, dari 7 kunci ini, kunci mana yang paling kamu butuhin saat ini? Nggak usah semua sekaligus, pilih satu, dan mulailah perjalananmu jadi pembelajar yang lebih bahagia mulai hari ini.